Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Kelas 8 di channel Edukasi Sains. Oke, halo apa kabar Sobat Kelas 8? Setelah beberapa waktu kemarin telah melaksanakan PTS Gasal. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi 3.2. Kemarin kan kita sudah belajar nih tentang gerak lurus, ada GLB dan GLBB. Selanjutnya dari gerak benda itu sendiri, kita akan melanjutkan di materi gaya dan gerak, yaitu di bagian gaya kontak dan kontak. Lanjut, kita akan belajar mengenai konsep gaya dulu ya sobat ya. Gaya menurut sudut pandang sains atau fisika. Sebenarnya gaya itu apa sih sobat? Baiklah, sebelum kita berpikiran yang aneh-aneh, saya tegaskan, gaya menurut sudut pandang sains atau fisika itu bukan tentang fashion atau gaya hidup yang lainnya ya. Baiklah, di sini saya akan mengajak sobat untuk melakukan sesuatu ilustrasi atau sobat juga bisa melakukannya di rumah. Coba sobat mengambil balon, kemudian meniupnya setengah penuh. Kemudian setelah balon terisi gas setengah penuh tadi, ikatlah bagian ujungnya. Ya kan, setelah diikat, tapi jangan terlalu penuh banget, setengah penuh saja, kemudian ujungnya diikat. Nah, kemudian kamu tekan di bagian tertentu. Apakah yang terjadi, sobat? Ya, bagus, benar sekali. Balonnya jadi berubah bentuk. Menurut fisika, suatu benda akan berubah bentuk jika mendapat gaya. Di samping dapat mengubah bentuk, gaya juga dapat mengubah kecepatan, sobat. Nah, pengen tahu nih? Oke, ikuti petunjuk selanjutnya ya. Sekarang, balon yang tadi kamu ikat itu bagian ujungnya, silahkan dilepaskan. Setelah dilepaskan, apakah yang akan terjadi? Oke, balonnya akan terbang kan? Nggak tentu arahnya, dia akan terbang tiba-tiba jatuh. Plek. Nah, kenapa bisa begitu? Karena balon tersebut mendapatkan gaya dari udara di dalam balon tersebut, sehingga balonnya bisa terbang. Wah, ternyata balon terlihat bergerak. Ini bukti bahwa gaya mengubah kecepatan benda. Sekarang saya paham apa itu gaya menurut sudut pandang sains. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk dan kecepatan suatu benda. Oke, sekarang setelah Sobat Kelas 8 sudah memahami konsep gaya itu sendiri, saya akan memberikan contoh dari gaya tersebut. Apa saja sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak sama-sama ya. Yang pertama, gaya itu dapat mengubah bentuk lilin mainan. Awalnya seperti ini, terus dibentuk, digilik-gilik, akhirnya bentuklah seperti ini. Lucu bukan? Nah, contoh gaya yang berikutnya, gaya itu dapat membuat mobil ringsek, sobat. Next, di bidang olahraga ternyata gaya mengubah kecepatan bola. Ini saat Cristiano Ronaldo sedang mengontrol bola, ingin menendang ke gawang lawan. Contoh berikutnya adalah gaya dapat mengubah bentuk karet gelang. Awalnya seperti ini, terus setelah dikreasikan menjadi seperti ini. Karet gelang berubah bentuk itu karena adanya gaya. Baiklah, setelah tadi diberikan beberapa contoh tentang gaya, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan gaya kontak dan gaya non-kontak. Nah, sekarang saya punya batu nih sobat, ada di tangan saya. Apa yang terjadi jika batu ini saya lepas? Batunya akan jatuh, Bu. Batunya jatuh, Bu. Batu itu tadinya kan diam. Nah, setelah jatuh, jadi bergerak dan makin cepat gerakannya, Bu. Wah, bagus sekali sobat. Kalau kecepatannya berubah, berarti ada gaya dong. Iya ya. Gaya dari mana ya, Bu ya? Baiklah. Gaya tersebut adalah gaya tarik bumi, atau sering disebut juga gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi termasuk gaya non-kontak, karena penyebab gaya tidak menyentuh benda secara langsung. Contohnya, seperti batu itu tadi yang jatuh bebas ke tanah. Sekarang udah paham kan sobat dari konsep gaya dan perbedaan gaya kontak dan gaya non-kontak. Baiklah, di sini saya akan mengajak sobat untuk mencari tahu
mana yang termasuk gaya kontak dan gaya non-kontak. Dan kenapa bisa begitu? Nah, silahkan ini dijadikan tugas, dikerjakan di kertas ya sobat ya, nanti difoto pekerjaannya dan kirim ke GCR. Kemudian tinggal nggak perlu digambar, nanti ditulis aja. Setelah itu berikan alasan kenapa disebut gaya kontak dan gaya non-kontak. Nah, gambar yang pertama adalah gaya kuda menarik delman. Gambar yang kedua, buah kelapa yang jatuh dari pohon. Yang ketiga, Cristiano Ronaldo sedang mengontrol bola dalam permainan sepak bola. Dan atlet bulu tangkis sedang menangkis koknya. Baik, itu tadi tugas yang pertama ya sobat. Silahkan kerjakan di kertas. Berikan nomor 1, 2, 3, dan 4. Berikan keterangan gambarnya apa. Kemudian berikan alasannya kenapa termasuk gaya kontak dan gaya non-kontak. Nah, yang kedua, tugas yang kedua adalah buatlah presentasi mengenai hal-hal yang kamu pahami dari video pembelajaran yang ini. Presentasinya berupa apa, Bu? Bisa aja nih, kamu bisa presentasi berupa video, kamu bicara di video itu ngajak teman-teman yang melihat video kamu menjadi paham. Yang kedua, bisa juga via gambar. Mau gambar komik atau gambar apapun itu, yang penting yang melihat gambar kamu paham tentang materi video pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, bisa melalui via tulisan. Tulisannya gimana, Bu? Kamu bisa membuat cerpen atau tulisan yang lain yang jelas mewakili apa yang kamu pahami dari video pembelajaran kali ini ya sobat. Jadi tugas yang kedua ini saya bebaskan. Kamu boleh membuat video, kamu boleh membuat gambar, kamu boleh membuat tulisan. Pilih salah satu saja. Jadi di pekan ini tugas IPA kelas 8 ada 2 ya. Yang pertama, menganalisis gambar ini. Yang kedua, membuat presentasi dari video pembelajaran pada pekan ini. Kalau begitu, saya akhiri video pembelajaran pada pekan ini. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.